Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat tentunya? Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi pada kesempatan kita pada hari ini adalah tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai materi pada kesempatan hari ini, respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi Muhammad SAW, terutama adalah suku Aus dan suku Khazraj ya. Jadi, kedua suku tersebut itu memang sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi dan bersedia membantu beliau dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Nah, sejak itu pula Nabi Muhammad terus berusaha menyebarkan ajaran Islam kepada semua penduduk di kota tersebut, termasuk kepada masyarakat Yahudi, Nasrani, dan penyembah berhala. Nah, dakwah beliau ini mendapat sambutan yang beragam. Ada yang menerima dan kemudian masuk Islam. Ada pula yang menolak secara diam-diam ya. Nah, misalnya orang-orang Yahudi yang memang sejak awal sudah kurang peduli dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, orang Yahudi ini yang sejak awal menolak kedatangan Nabi ya, mereka menganggap bahwa posisi mereka ini akan tergeser ya. Nah, pada akhirnya masyarakat Yahudi bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy untuk menghancurkan Islam. Nah, kerjasama mereka ini menimbulkan berbagai peperangan yang berakibat pengusiran masyarakat Yahudi dari Mekah. Nah, perkembangan Islam di Madinah itu sangat pesat, yang kemudian membuat kaum kafir Quraisy semakin marah dan berusaha menghancurkan Islam di Madinah. Nah, permusuhan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam ini akhirnya mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Nah, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada waktu itu adalah Perang Badar. Nah, Perang Badar ini terjadi di Lembah Badar pada tahun 624 Masehi. Nah, adapun sebab-sebab terjadinya Perang Badar itu antara lain yang pertama adalah ketegangan setelah terjadinya tukar-menukar tawanan perang. Nah, selanjutnya untuk sebab yang kedua adalah permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilahnya. Nah, waktu itu kafilah Abu Sufyan ini sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Nah, kemudian permintaan itu ternyata ditanggapi oleh penduduk Mekah ini dengan penafsiran bahwa kafilah mereka itu dicegat oleh umat Islam. Nah, itu adalah menjadi salah satu sebab terjadinya Perang Badar. Kemudian sebab yang ketiga adalah berita tentang pencegatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan itu diterima oleh Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal ini marah dan mengirimkan pasukannya yang berjumlah sekitar 900 sampai 100 orang. Maka terjadilah Perang Badar pada waktu itu. Nah, akhirnya terjadilah peperangan di Lembah Badar. Tepatnya terjadi pada hari ke-17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Maret 624 Masehi. Nah, peperangan terjadi antara pasukan kafir Quraisy dan umat Islam. Nah, pertama-tama terjadi duel nih antara anggota pasukan. Nah, 3 anggota pasukan kafir Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaiban bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah berhadapan dengan Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah dari pihak umat Islam. Nah, dalam pertempuran itu ketiga kafir Quraisy akhirnya terbunuh. Utbah dibunuh oleh Hamzah, Walid dibunuh oleh Ali, dan Syaibah dibunuh oleh Ubaidah. Nah, setelah itu terjadi peperangan antara dua pasukan ini. Nah, Nabi Muhammad SAW memimpin sendiri peperangan tersebut. Umat Islam saat itu berjumlah 313 dengan perlengkapan sederhana dan berhasil memenangkan peperangan. Nah, Abu Jahal ini bersama dengan 70 orang pasukannya
terbunuh. Sementara pasukan Islam yang terbunuh itu ada 14 syahid yang terdiri dari 6 muhajirin dan 8 orang ansor. Nah, kemenangan pada Perang Badar ini tentunya membawa kesan tersendiri bagi umat Islam maupun kafir Quraisy Mekah. Di antaranya yaitu yang pertama, semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah. Nah, yang kedua, menjadi dasar pemerintahan Nabi di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah kemenangan militer umat Islam yang pertama. Jadi Perang Badar ini merupakan kemenangan militer umat Islam yang pertama. Kemudian yang keempat, semangat jihad Perang Badar itu berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikutnya. Nah, itu adalah efek dari kemenangan Perang Badar waktu itu, ya. Nah, peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar adalah Perang Uhud. Nah, setelah kalah dalam Perang Badar, kaum kafir Quraisy ini ya di Mekah ini merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam. Nah, pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau bertepatan dengan 625 Masehi, mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad ternyata mengetahui rencana tersebut. Nah, dari mana beliau mengetahuinya? Beliau mengetahuinya dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya sendiri, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat dengan 1.000 tentara. Baru melewati batas kota, Abdullah bin Ubay dengan 300 pengikutnya membelot dan akhirnya mereka kembali pulang. Tersisalah pada waktu itu 700 tentara. Tapi Nabi tetap melanjutkan perjalanan tersebut. Pada awalnya, pasukan umat Islam ini berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Namun, pasukan umat Islam ini tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan oleh musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Nah, beberapa pasukan pemanah tergoda juga dengan harta rampasan. Mereka menganggap perang sudah selesai. Akhirnya, mereka turun dari bukit. Hanya sedikit pasukan pemanah yang masih tetap bertahan di bukit. Nah, melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid dipimpin pasukan berkuda Quraisy berputar haluan untuk kembali menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Satu persatu Muslim akhirnya gugur. Nah, Nabi SAW sendiri mendapatkan luka yang cukup berat. Umat Islam akhirnya terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad SAW. Nah, berita itu membuat pasukan kafir Quraisy mengurangi serangannya karena kematian Nabi. Menurut mereka sudah cukup nih sebagai balasan atas kekalahan Perang Badar kemarin. Nah, kemudian dalam Perang Uhud ini akhirnya kaum kafir Quraisy itu terbunuh sebanyak 25 orang. Sementara pasukan Muslim itu yang terbunuh adalah 70 orang syuhada. Di antaranya adalah paman Nabi, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Mus'ab bin Umar. Nah, Mus'ab bin Umar ini adalah dai pertama umat Islam pada waktu itu. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi ketiga pada masa itu adalah Perang Khandaq atau disebut juga dengan Perang Ahzab. Nah, perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Ketika itu pengaruh Nabi itu sudah sangat cukup luas sampai ke arah utara wilayah kekuasaannya itu mencapai Daumat al-Jandal. Nah, Yahudi Bani Nazir bergabung dengan pasukan Quraisy Mekah untuk menyerang umat Islam di Madinah. Mereka terdiri dari beberapa kabilah, kemudian digabungkan dengan beberapa suku yang akhirnya berjumlah 10.000 pasukan. Yang terdiri dari pasukan kafir Quraisy waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka bergerak menuju Madinah.
Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita tersebut, beliau mengadakan musyawarah nih dengan para sahabatnya. Lalu Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibangun parit-parit besar yang mengintari perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota. Akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat menyetujui usulan dari Salman Al-Farisi. Lalu pasukan umat Islam termasuk Nabi bekerja sama menggali parit-parit tersebut. Pasukan kafir Quraisy dan sekutunya ini merasa heran melihat strategi yang diterapkan oleh pasukan umat Islam. Karena mereka belum pernah nih melihat dalam peperangan besar bangsa-bangsa Eropa, setiap kali pasukan kafir Quraisy dan sekutunya berusaha menerobos, pasukan umat Islam ini bisa dengan mudah menggagalkannya. Serangan dan pengepungan berjalan berhari-hari sampai perbekalan mereka ini berkurang. Nah, akhirnya pada suatu hari Allah memberikan pertolongan bagi umat Islam dengan mengirim angin kencang disertai badai pasir yang merobohkan tenda-tenda musuh. Nah, melihat kondisi seperti itu, akhirnya pasukan kafir Quraisy tidak dapat bertahan mengepung kota Madinah. Lalu Abu Sufyan, pemimpin dari pasukan kafir Quraisy ini, membubarkan sekutunya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah memenangkan perang Khandaq, Yahudi Bani Quraidah melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menunjuk Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim yang akan memutuskan hukuman kepada Bani Quraidah. Nah, kemudian menurut Sa'ad ada yang harus dihukum mati, ada yang harus diusir ke Syria, dan ada pula yang harta benda mereka harus disita. Sedangkan perempuan dan anak-anak pada waktu itu dijadikan budak. Nah, itu adalah beberapa peristiwa yang terjadi pada saat dakwah Nabi di Madinah. Demikian penjelasan tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya ya. Dan kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu.